Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa dari umat muslim mungkin sudah tak asing lagi ketika mendengar kata Lailatul Qadar. Bahkan beberapa di antaranya pasti ada yang sudah sangat memahaminya. Tapi tahukah kalian sejarah munculnya Lailatul Qadar ternyata sangat erat kaitannya dengan seorang lelaki hebat dan kuat yang bernama Samsun. Jika bukan berkat kekuatannya, Lailatul Qadar disebut-sebut tidak akan pernah ada di setiap bulan Ramadan. Dan mengapa Lailatul Qadar ada hubungannya dengan Nabi Samsun itu? Bulan Ramadan selalu disebut-sebut sebagai bulan teristimewa di antara semua bulan yang ada. Sebab di dalamnya terdapat satu malam yang digambarkan Allah sangat mulia dan lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1-3. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling dicari-cari dan dinanti-nanti oleh para pencari kebaikan. Sebab pada malam itu turun para malaikat bersama Jibril untuk mengatur semua urusan sambil membawa rahmat, kebaikan, salam dan berkah dari langit. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 4-5. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh dia maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3-6. Sebahagian besar ulama tafsir menjelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar hanya ada kebaikan dan keberkahan yang memenuhi malam tersebut. Tidak ada kejahatan dan keburukan apapun. Setan-setan tidak mampu berbuat kerusakan dan kejahatan sampai terbitnya fajar di pagi hari. Adapun maksud dari lebih baik dari 1000 bulan, yaitu seluruh amalan pada malam itu lebih baik atau lebih utama dari amalan 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Lailatul Qadar akan turun pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada malam-malam ganjil. Barang siapa yang menghidupkan malam itu dengan ibadah karena mengharapkan keutamaannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, baik yang lalu maupun yang akan datang. Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu karena berharap keutamaannya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu adalah pada malam ganjil ke-29, 27, 25, 23 atau malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Makanya sering kita lihat pada malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan, orang-orang pada antusias beribadah. Biasanya orang-orang pada melakukan i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Di sana mereka melakukan berbagai kegiatan terpuji yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, seperti sholat, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dengan cara itulah Lailatul Qadar bisa diraih. Walaupun urusan siapa yang mendapatkannya hanya Allah saja yang tahu dan berhak menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga tak pernah ketinggalan untuk berburu Lailatul Qadar. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya frekuensi ibadah beliau saat Ramadan yang menyisakan 10 malam terakhir. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa pada waktu-waktu tersebut Rasulullah akan mengencangkan sarungnya dan menjauhi istri-istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya untuk menjauhi para istri beliau dari berjima, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh beruntungnya menjadi umat Islam karena Allah menganugerahkan Lailatul Qadar untuk kita. Namun itu semua tidak akan pernah ada andai kata bukan karena seorang nabi yang dengan kekuatannya berjuang selama 1000 bulan melawan kekufuran dan beribadah kepada Allah. Nabi tersebut bernama Syam'un al-Ghazi alaihi salam, atau dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Samsun. Dalam sebuah riwayat dikisahkan pada suatu malam di bulan suci Ramadan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Lalu salah seorang di antara para sahabat bertanya kepada Rasul, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Dalam kitab Muqasyafatul Qulub dan Qisasul Anbiya disebutkan bahwa Syam'un adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi Samson dikisahkan mempunyai kekuatan yang luar biasa dan tidak pernah terkalahkan. Semua orang takut kepadanya. Namun kelemahan beliau terletak pada rambutnya. Hidup Nabi Samson dipenuhi dengan berperang melawan kekufuran. Beliau memiliki senjata ajaib yang selalu dibawa saat berperang. Senjata tersebut berupa pedang yang terbuat dari tulang rahang unta. Suatu hari, penguasa kafirin ingin menghabisi Nabi Samson. Diumumkanlah bahwa barang siapa yang dapat menangkap Nabi Samson akan mendapat hadiah berupa emas dan permata yang berlimpah. Karena tergiur dengan iming-imingan imbalan tersebut, akhirnya istri Nabi Samsonlah yang membantu seorang penguasa. Dia memutuskan untuk berkhianat kepada suaminya. Setelah mantap dengan keputusan itu, istri Nabi Samson pun menjalankan aksinya di saat Nabi Samson tidur di malam hari. Ia berupaya mengikat suaminya dengan seutas tali. Namun percobaan itu selalu gagal karena Nabi Samson selalu memutusnya. Nabi Samson yang sempat merasa heran dengan perbuatan istrinya sempat menanyakan alasan dibalik tujuan dirinya diikat. Namun sang istri berdalih jika itu semua dilakukan hanya untuk menguji kekuatan beliau. Karena sayang dan cinta kepada istrinya dan sudah menganggapnya sebagai orang paling dekat, Nabi Samson lalu membocorkan rahasia di balik kekuatannya yang berada pada rambutnya. Maka di malam terakhir, istri Nabi Samson memotong rambut suaminya dan mengikat tubuh Nabi Samson dengan rambut tersebut. Kemudian ia memberitahukan hal itu kepada penguasa. Dalam keadaan tidak bisa melepaskan diri, Nabi Samson dibawa oleh pasukan ke hadapan sang raja. Saat di hadapan raja, Nabi Samson mendapat siksaan yang amat luar biasa. Beberapa bahagian tubuhnya dipotong lalu dipertontonkan kepada masyarakat. Kedua mata Nabi Samson juga dibuat menjadi buta saking hebatnya siksaan itu. Nabi Samson kemudian berdoa kepada Allah dan memohon pertolongannya. Doa beliau pun diterima oleh Allah dan beliau diberi kekuatan lagi. Singkat cerita, istana yang menjadi saksi kezaliman orang-orang kafir pun dibuat hancur oleh beliau, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, dan tidak terkecuali istri yang telah mengkhianatinya. Setelah kejadian tersebut, Nabi Samson bersumpah kepada Allah akan menebus semua kesalahannya dengan beribadah dan berjuang menumpas kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Menurut kisah yang diceritakan ketika Rasulullah telah selesai menceritakan kisah Nabi Samson yang berjuang selama 1000 bulan, setelah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Syam'un al-Ghazi." Mendengar perkataan sahabat tersebut, Rasulullah terdiam sejenak. Dalam diam itu, ternyata turunlah wahyu yang menyampaikan ayat-ayat dalam surah Al-Qadar. Malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah bahwa pada malam bulan Ramadan terdapat sebuah malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Seorang ulama asal Mesir bernama Syekh Ahmad Al-Misri berkata, dalam sebuah tausiahnya, setidaknya ada 3 alasan mengapa Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepada umat Rasulullah. Pertama, Allah ingin memperlihatkan salah satu kebesarannya agar umat Rasulullah mengingat besarnya nikmat Allah. Yang kedua, Allah ingin mengimbangi ibadah umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang seperti diketahui 1000 bulan setara 83 tahun 4 bulan. Sementara umur umat Nabi Muhammad SAW rata-rata kisaran hanya 60-70 tahun. Dan terakhir, Allah ingin memuliakan umat Nabi Muhammad dengan melipat gandakan amalan di malam Lailatul Qadar yang semuanya lebih baik dari 1000 bulan. Tapi, apapun alasan Allah menganugerahkan malam Lailatul Qadar kepada umat Islam, yang pasti untuk mendapatkan kebaikan tersebut, kita tidak perlu beribadah atau berjuang selama 1000 bulan, seperti halnya Nabi Syam'un al-Ghazi alias Nabi Samson. Dan yang paling penting, Nabi Samson yang dikisahkan ini jangan pernah dibayangkan sama seperti si Samson
yang biasa ditampilkan di dalam film-film. Dan itulah sedikit kisah tentang malam Lailatul Qadar dan asal muasal terciptanya malam Lailatul Qadar hanya karena seorang nabi, yaitu Samsun ataupun Syamun al-Ghazi. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.